Jadi kita belajar tentang food and beverage product cost secara membuat laporan menghitung food cost atau beverage cost ya di dalam hotel ataupun di dalam kafe atau restoran dan sebagainya ya. Pertama adalah kita slide selanjutnya. Jadi nanti itu di dalam laporan kalau kamu bikin kafe atau resto ataupun di hotel ada restorannya itu ada komponen biaya namanya cost of food itu nanti ada juga cost of beverage juga ya. Jadi biaya untuk bikin roti atau nasi goreng kayak gini roti gini tuh ada biayanya misalnya tepungnya terus madunya haninya ya terus mungkin beverage-nya ada tehnya ada lime-nya dan sebagainya. Nah ini adalah bahan-bahan itu disebutkan nanti cost of food. Jadi untuk membuat misalnya roti seperti ini dibutuhkan tepung, telur dan sebagainya. Atau tepung, telur dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam komponen cost of food ya. Cost of food sold, cost of goods sold. Jadi adalah actual amount, jadi nilai yang actual dari semua bahan-bahan untuk menjadikan makanan ya. Nanti yang kita jual tapi nanti dikurangin dengan yang kan kalau di hotel itu kita karyawan dikasih makan gratis ya. Nah itu tidak masuk ke dalam cost ya karena ini nggak ada revenue-nya kalau employee meals itu. Jadi itu bagian dari kewajiban hotel menyediakan makan buat karyawannya. Jadi itu tidak dihitung sebagai cost karena ini nggak ada revenue-nya ya karena buat karyawannya. Nah terus untuk menghitung cost itu kita membutuhkan dua komponen ya. Beberapa nanti kita menghitung berapa nilai awalnya. Jadi selama misalnya sekarang bulan Oktober nih ya, dari tanggal 1 Oktober tuh kita stok di gudang ada berapa, gitu. Misalnya berasnya ada berapa, gula ada berapa, nanti dihitung dalam satuan uang ya. Misalnya openingnya foodnya saldo awalnya ada misalnya 100 juta gitu ya. Terus dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 29 Oktober kita belanja. Misalnya belanjanya 200 juta. Jadi barang yang siap untuk dijual adalah 100 saldo awal dan barang yang dibeli 200 300 ya. Sampai sini ada yang ditanya dulu sebelum saya lanjut? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, nanti secara umum itu kita menghitung yang namanya food cost percentage ya. Nah, nanti itu biasanya umum di dalam hotel atau di restoran food cost-nya berapa persen gitu. Nah, disinilah kita menghitungnya. Nah, berapa persen itu adalah nanti kelihatan dari performan restoran tersebut atau kafe tersebut. Kalau food cost-nya terlalu tinggi, bisa jadi karena harganya terlalu murah, atau barang-barangnya banyak yang rusak atau hilang dan sebagainya. Jadi nanti performan seorang eksekutif chef, performan F&B manager, termasuk GM itu, termasuknya ada salah satunya bagaimana cara mengkontrol yang namanya food cost ya. Nanti ada food cost, ada beverage cost ya. Oke, nah kita lanjut. Nah ini cara menghitungnya ya. Nanti kalau kita bikin perhitungan, misalnya ini kita ambil contohnya ini bulan Desember tahun 2013 ya. Restorannya namanya Lime. Nah di sini kita menghitung berapa sih food-nya. Nanti dihitung pada awal bulan Desember 2013 ini di gudang nilai barang-barang persediaan kita tuh nilainya 27 juta sekian. Nah, 27 juta itu mungkin isinya ada beras, ada telur, pokoknya bahan-bahan makanan semuanya yang ada di gudang nilainya segini dalam satuan rupiah ya. Jadi nanti kita hitung beras ada berapa kilo, hitung dalam rupiahnya berapa. Terus tepung ada berapa kilo, hitungan rupiahnya berapa. Terus di restorannya ada apa sih namanya? Ada ini nggak? Masih ada stok nggak makanan di situ bahan makanan yang belum laku dijual? Ini nggak dihitung. Ini di restoran, terus ada lagi di banket ya. Di banket itu buat meeting atau buat wedding ya. Nah totalnya jadi barang yang ada di gudang ditambah yang ada di restoran sama di banket kita jumlahkan. Jadi 27 tambah 1 tambah 1 29 juta ya. Nah 29 juta itu adalah barang di saldo awal di bulan Desember 2013. Ini barangnya adanya 29 juta nih ya. Nah, selama Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember 2013 ini kita purchase ya belanja barang ya. Belanja barang ada yang langsung masuk ke gudang 25 juta.
Ada yang masuk ke kitchen nilainya Nih. 1 juta. Nih. Tolong di itu ya, di mute ya. Terus ada yang masuk ke restoran juga 1 juta dan sebagainya. Nah, total barang yang dibelanjakan 126 juta. Jadi barang yang siap dijual di bulan Desember adalah saldo awal yang ada di gudang, yang ada di restoran sebagainya 29 juta, ditambah pembelanjaan di bulan Desember dari tanggal 1 sampai 31 Desember 2013, totalnya 128. Maka barang yang siap atau bisa dipakai untuk dijual totalnya adalah 29 juta tambah 126 ya. Terus ditambah lagi ini apa cost to beverage to food. Nah, biasanya beverage to food tuh kalau kita masak Chinese food kan kita perlu wine ya, wine for cooking. Nah, ini transfer jadi yang tadinya cost-nya beverage dipindahin jadi food ya. Nah, ini totalnya adalah 29 tambah 126 tambah 920. Jadi total barang yang siap dipakai untuk dijual di bulan Desember adalah 159. Nah, barang ini itu yang siap dipakai, tapi ternyata nyampe akhir bulan itu masih ada sisa di gudang, sisanya segini, di restoran segini. Nah, itu artinya ini tidak terpakai kan ya. Jadi barang yang tersedia dikurangin sisa, ini adalah barang yang benar-benar dipakai, yang dikonsum. Yang dikonsum oleh restoran tersebut periode Desember 2013 adalah 133 juta. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, kalau di hotel kan kita nyediain makan buat karyawan. Nah, itu kan nggak ada revenue-nya. Kan karyawannya gratis, nggak bayar. Jadi itu nggak bisa dihitung jadi cost ya. Jadi kita harus keluarin nih kayak ini nih. Officer check itu makan ya namanya. Officer check itu jadi hak. Jadi misalnya GM atau departemen head boleh makan di restoran. Dia cuma tanda tangan, namanya istilahnya officer check. Jadi dia makan gratis di restoran karena nggak bayar, jadi kita kurangin. Jadi setiap yang makan di restoran HOD kita kurangkan, nilainya totalnya segini. Terus ada lagi expense-nya, misalnya FB Banquet expense itu kayak permen ya, atau air mineral yang buat tamu itu kan itu revenue-nya nanti masuk ke bangket kita kurangin juga ya. Terus misalnya ini buat training, HRD bikin training buat anak-anak seluruh departemen, dia minta ditransfer misalnya makanan atau coffee break gitu ya dimasukin. Nah, ini dikurangin juga karena ini tidak ada revenue-nya. Ini semua dari bagian ini adalah dikredit dikurangin ya. Jadi total barang yang konsum dikurangin komplimen cost ya istilahnya. Komplimen itu artinya bahan yang tidak dipakai, tidak ada revenue-nya tapi bahannya dipakai ya. Jadi 133 juta dikurang 11 juta, dapatlah angkanya 122 juta. Cara menghitung cost-nya adalah, jadi net consumption ini 122 dibagi dengan penjualan food pada bulan Desember. Penjualannya adalah 441. Jadi kalau 122 dibagi 441 adalah 27%. Jadi food cost-nya kalau ditanya berapa? 27%. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Biar lebih interaktif, silakan yang mau tanya untuk membuat food cost rekonsiliasi. Tahu bedanya kredit complement cost sama departemen expense, bedanya dari mana ya Pak? Nah, kalau ini kredit complement cost ini kan bisa kita lihat nih satu-satu. Misalnya ING Entertain, kalau saya entertain itu berarti kita mengentertain misalnya ada bookers ya, ada agent yang mau kita grab marketnya, terus kita kan misalnya ngajak makan di restoran itu kan nggak bayar ya karena kita mencoba mengentertain. Nah ini kita masukin ke sini. Nah kalau yang departemen expense itu lebih kegiatan kayak training atau mungkin housekeeping, ngasih room amenities misalnya di room tuh kita ngasih coklat ya untuk tamu datang atau hot coklat gitu ya. Nah, itu kan kita kreditin karena dia nggak ada revenue-nya dari housekeeping-nya karena revenue-nya masuk ke rooms. Jadi kita harus kurangin. Jadi bedanya yang komplimen itu lebih ke entertain dan officer check ya kalau yang komplimen. Tapi departemen expense yang dipakai departemen lain selain kitchen, yaitu F&B guest supply, housekeeping supplies, bisa dipakai employee meals ini buat makan karyawan, terus dibagi buat training. Misalnya kamu bikin training kan kasih coffee break ya buat pesertanya adalah staff hotel. Nah itu kan nggak ada revenue juga ya. Nah itu kita kreditkan. Oke, sampai sini ada yang ditanya lagi?
Untuk cara membuat food cost, nanti UTS yang ini bisa ya. Yang penting cara rumusnya tadi saya bilang itu. Jadi opening ditambah purchasing, barang yang tersedia dikurangin kredit, jadi net dibagi dengan revenue dapat food cost percentage ya. Itu 441 itu dari mana ya Pak totalnya? Nah, 441 itu diketahui ceritanya revenue selama Desember 2013 dikasih tahu bahwa revenue-nya 441 juta, revenue food-nya doang gitu. Ini diketahui sih kalau kita soal nanti diketahui penjualannya segini gitu. Jadi cara menghitung cost-nya adalah berapa cost-nya dibagi dengan penjualan. Itulah food cost-nya ya. Nah, food cost ini kadang-kadang dulu tuh ada parameternya, katanya paling bagus itu food cost tuh 30-35% gitu ya. Nah, sebenarnya itu zaman dulu memang begitu. Bagus tuh 35% berarti bagus. Tapi kita nggak bisa melakukan itu sebagai digeneralisasikan ya. Seperti saya sampaikan kayak Hotel Mulia ya. Itu weddingnya tuh tahu misalnya sebelum COVID ini tuh sebulan itu wedding mungkin bisa sekitar nyampe 30 lah gitu. Jadi setahun tuh bisa 300 wedding. Bisa bayangin weddingnya segitu banyak dan harganya mahal banget. Kalau di Mulia itu kalau nggak salah satu pack itu 1 juta gitu. Jadi kalau kamu undangannya berapa ya? 1 juta kali 100 itu bisa miliaran gitu kalau wedding di Mulia itu. Karena satu packnya per orangnya itu 1 juta gitu. Tapi buffetnya lengkap gitu. Buffetnya banyak banget gitu. Karena costnya juga gede. Nah, dengan banyaknya banket, dengan banyaknya wedding, ini food cost bisa menjadi lebih kecil nih. Gitu. Karena apa? Karena kan jualannya tadi mahal ya, satu pack 1 juta. Padahal cost-nya mungkin untuk bikin buffet 500.000 lah gitu. Dan orang makan kan, kalau makan buffet sekenyang-kenyangnya nggak mungkin nyampe apa ya namanya, sampai banyak lah gitu. Dia juga malu mungkin ya. Nah jadi kalau banyak wedding biasanya cost-nya akan turun ya. Kalau wedding, kalau ballroom-nya gede, wedding-nya banyak, cost di hotel tersebut food cost-nya akan turun. Tapi kalau meeting doang, tamunya hanya makannya breakfast doang, mungkin food cost-nya bisa 30, 35 dan sebagainya. Nah, kalau restoran di Kemang gimana? Nah, kadang-kadang restoran di Kemang buat bersaing harganya dijual murah, mungkin cost-nya akan tinggi, bisa jadi 40, malah nyampe 50 memungkinkan gitu. Karena kalau dia jual kemahalan mungkin takut marketnya nggak dapat ya, makanya dia cost-nya tinggi, jadi lebih murah harganya, tapi cost-nya lebih tinggi. Di sini ada yang ditanya? Untuk food cost? Nggak ada, kita lanjut. Prinsipnya beverage cost juga sama nanti hitungannya. Modelnya gitu sama, cuman bedanya itemnya beverage. Nah, kita cerita beverage ya. Nah, beverage itu apa aja sih yang ada di beverage? Mulai dari alkoholik ya, terus soft drink, semua pokoknya yang cair masuknya ke beverage ya. Di beverage itu nanti kita simpan ada yang di gudang, kayak misalnya soft drink, terus alkoholik, wine, semua liquor, semua di gudang ya. Terus ada di kitchen mungkin yang tadi itu yang saya bilang. Jadi ada wine for cooking ya. Jadi dari tadinya masuknya beverage tapi dipakai kitchen jadi ditransfer. Jadi cost-nya nanti ditransfer gitu ya. Yang tadi itu ada cost food to beverage. Nah, kalau food to beverage ada yang tahu nggak apa nih? Yang dari makanan dipindahin ke beverage, ada yang tahu nggak itemnya apa aja? Itemnya food tapi dipakai di bar. Ada yang tahu apa ya? Ada yang tahu nggak? Food di bar. Itemnya food tapi dipakai di bar. Jadi kita cost food to beverage. Ada yang tahu nggak kira-kira itemnya apa? Buah bukan Pak? Buah-buahan bisa nggak sih? Buah nggak sih Pak? Ya betul, buah-buahannya kayak garnish tuh ya. Jadi kalau kita bikin jus gitu kan, ada garnishnya ya. Ada kayak pineapple, ada watermelon, semangka. Nah itu kan masuknya sebagai food tuh. Tapi dipakai sama bar, jadi ditransfer. Sama juga tadi, ada wine masuk ke beverage tapi dipakai masak, jadi wine for cooking. Jadi ada beverage to food. Nah ini ada intertransfer namanya istilahnya. Intertransfer from food to beverage atau beverage to food, kebalikannya ya. Jadi sama ngitungnya, jadi dari opening inventory yang ada di gudang, di kitchen, di bar, di restoran, cuma dihitung berapa ada minumannya. Di housekeeping store mungkin minibar ya, yang kecil-kecil tuh minibar ya. Jadi totalnya segini yang ada di hotel ya, dari store, dari main kitchen dan sebagainya. Terus selama bulan berjalan Desember 13 belanja tuh ada belanja bir, belanja liquor, belanja wine,
soft drink, total belanjanya segini. Jadi barang yang siap dipakai ini plus ini dapatnya segini. Itu ditambah tadi ada food yang ke beverage ya, tadi misalnya ada tomato, ada semangka yang ditransfer jadi garnish, itu menambah cost-nya beverage karena itu barangnya masuknya ke food tapi dipakai beverage. Totalnya segini. Nah, nanti sama juga dihitung yang benar-benar dipakai berapa. Ini dikurangin ada sisanya. Jadi barang yang tersedia dikurangin sisa adalah barang yang benar-benar dipakai ya. Jadi ini barang yang ada dipakai yang dikurangi yang ada sisa di gudang, di restoran dan sebagainya, dapatlah ini adalah barang yang siap dipakai. Tapi ini masih gross ya, karena mungkin kayak tadi ini sebagian dipakai entertain. Misalnya departemen head nge-entertain soft drink gitu ya. Tapi nge-entertain ini nggak boleh alkohol ya. Kalau para kepala departemen atau GM mengentertain tamu, mengentertain bookers, agent, itu nggak boleh ya alkoholik ya. Harusnya hanya soft drink aja atau jus dan sebagainya ya. Nah, waktu dia kredit, waktu dia komplimen atau entertain, itu dikeluarin, nggak boleh dihitung karena nggak ada revenue kan. Kan gratis, nggak ada revenue-nya ya. Jadi kita entertain, kita officer check sama ini. Nah, itu sama juga ini seperti tadi ada training, mungkin dipakai buat kegiatan kekaryawanan, ini masuk juga sebagai kredit. Jadi total gross consumption dikurangin complement cost dan departemen expense, dapatlah net cost-nya ya. Nah, terus ternyata penjualan dalam beverage penjualan dalam Desember totalnya hanya 8 juta segini. Cost-nya berarti ini net cost dibagi dengan penjualannya, dapatlah beverage cost-nya 22%. Nanti ditanya 22% besar atau kecil gitu kan ya. Nah, umumnya kalau di hotel sih beverage cost rata-rata mungkin dari 20 sampai 25 ya. Tapi kalau misalnya hotel yang ada pubnya gitu ya, ada musik lounge-nya yang marketnya banyak, jualan alkoholnya banyak, biasanya beverage cost-nya di bawah 20 tuh, bisa 17%, bisa 15%, dan sebagainya. Oke, untuk beverage ada yang ditanya? Aduh, lupa belum. Udah direkam belum? Oh, udah. Ada yang ditanya untuk beverage? Untuk beverage prinsipnya sama kayak food ya, jadi ngitungnya sama kayak food. Itu departemen expense-nya menurut Bapak gede gak sih Pak? Ini sih kecil ya, kan ini kan ceritanya hotelnya bintang 2, kecil lah segini. Kalau hotelnya, sorry ya, nah misalnya hotelnya banyak ekspatriat nih ya, hotel bintang 5 banyak pekerjanya bule ya, misalnya chefnya bule, GM-nya bule, terus banyak bulenya kan biasanya konsumnya banyak ya, karena dia stay di hotel in-house. Biasanya officer check-nya gede, kalau gini sih kecil, cuma 4.000, 9.000. Kalau misalnya bintang 5 biasanya ini sampai puluhan juta gitu ya. Ini sih kecil hotel. Ini contohnya sih hotelnya bintang 2 ya, bintang 2, bintang 3 lah. Tidak terlalu signifikan gitu. Tapi dari gross consumption-nya 10/8 Pak. Itu Mana? normal. Kalau gross consumption-nya kan 10.900.000. Tapi di departemen expense sama complement cost-nya itu hampir 9 juta Pak. Berarti hampir ketutup semuanya Ya, kita ini bisa lihat beverage ini buat ini. karena di sini ada yang rumah amenities ini gede nih 4 juta. Ini biasanya nanti ini di apa sih namanya, ada rekonsiliasi lagi untuk minibar nih. Ini biasanya minibar yang bikin gede nih. Nah, nanti si minibar ini ada rekonsiliasi lagi sendiri. Angkanya 4 juta ini yang bikin gede. Kalau ini di take out cuman berapa ya? Tapi tetap benar, tetap gede sih ini. Jadi nggak 4 juta ya. Tadi kan kata kamu cost-nya cuma 2 juta, tapi ini kontrolnya ini kan problemnya gini juga sih kadang-kadang. Itu betul kamu. Jadi hotel ini bisa jadi karyawannya kebanyakan konsumnya gitu dibanding jualannya, atau restoran itu beverage-nya nggak laku gitu loh. Yang caranya kalau kayak GM benar kata kamu, ini kegedean nih, ini harusnya dibatasin nih. Nanti biasanya kita nggak batasin. Makannya, tapi kalau lihat ini kan makannya dikit ya, 9 juta, 9.000, 4.000, 5.000, yang gede justru minibar. Bangket itu kan biasanya kita ngasih ini apa namanya, yang minuman kalau buat meeting ya, kayak aquanya gitu. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini kita harus lihat juga ini wedding, karena ini si bangket expense-nya si
si apa tuh namanya air minumnya kan kalau di bangket masuknya ke food ya, bukannya di beverage ya. Ini juga menjadi apa sih namanya? Ini dikreditin di sini lari cost-nya ke sana gitu. Oke, ada sampai sini ada yang ditanya? Oke, Pak. Enggak. Ya, kita lanjut. Nah, cost control selain ngitung tadi food, ngitung beverage, kerjanya yang lain adalah ngitung material ya. Material itu bahan-bahan selain food dan beverage ya. Misalnya kan bahan ada yang masuk ke kitchen, ada yang masuk ke housekeeping. Kalau housekeeping misalnya barang-barang kebersihan ya, cleaning, chemical, bahan laundry, amenities, gas supply dan sebagainya. Nah, cost control juga ngitung sama nilai openingnya berapa, tapi nggak ada food cost-nya kalau di sini. Incoming-nya berapa, konsumnya berapa. Nah, ini jadi expense. Kalau ini nggak jadi cost, tapi jadi expense ke departemennya. Kalau ini berarti departemennya mungkin ini kalau barang-barangnya housekeeping ya, ini sih digabung sih. Ya ini kan barangnya engineering ya, ini barangnya housekeeping, ini barangnya kitchen. Nah nanti ini tuh expense-nya masuk ke masing-masing departemen, kayak general cleaning supply ini masuk ke housekeeping. Terus housekeeping kitchen supply ini masuk ke kitchen. Terus gas supply ini masuk ke housekeeping dan sebagainya ya. Jadi kerjaannya si cost control tadi selain ngitung food dan beverage, dia ngitung material. Ini sama akhir bulan juga dihitung. Sampai di sini ada yang ditanya? Untuk material? Oh, berarti material yang buat misal di kitchen tuh yang buat bersih-bersihnya itu nggak masuk ke F&B-nya ya? Oh enggak, kalau untuk cleaning supply-nya masuknya sebagai expense ya. Yang masuk ke cost itu bahan untuk makannya aja, kayak bahan-bahan tadi kan tepung, roti, apa sih, beras, telur gitu ya. Kalau barang kayak kitchen supplies buat masaknya, terus apa sih namanya, gasnya itu di luar ya. Jadi yang ke food beverage hanya bahan-bahan yang benar-benar untuk menjadi makanannya aja. Tapi untuk kebersihannya, cleaningnya, masuknya di material ya. Nggak masuk ke cost food dan beverage ya. Oke, ada lagi yang ditanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah ini kita juga cost control nanti kerjanya menganalisa nih barang-barang itu selama kita beli itu berapa lama sih di gudangnya atau berapa menu yang laku gitu ya. Ini ceritanya menu-menu yang dijual di restoran ya. Nah dari sini tuh ternyata menu yang laku nasi goreng nih 121. Terus apa nih mie goreng gitu ya 118. Nah nanti kerjanya cost control, executive chef, sama FB manager itu mereview menu-menu mana aja sih yang laku, menu-menu yang nggak laku mana aja. Nah nanti menu yang nggak laku kita akan review, mungkin bulan depannya kita tidak pasang lagi, atau kita tidak jual lagi gitu ya. Jadi ini kegunaannya cost control juga melakukan analisa namanya menu engineering ya. Menu engineering itu adalah menu-menu yang merecap menu selama penjualan selama Desember, menu apa aja yang paling laku, most popular menu, dan mana menu yang tidak laku atau slow moving ya. Nah kalau banyak menu yang nggak laku, ini juga mempengaruhi kan nanti persediaan ya. Barangnya harus tetap dibeli, ada di gudang, daripada nyetok barang, mendingan kita take out ya. Jadi menunya kita kurangin ya. Sampai sini ada yang tanya untuk menu engineering? Itu persenan yang di paling ujung itu apa ya, Pak? Apa? Yang persenan di paling ujung 1,1, 0,8, paling kanan, Pak. Oh, paling kanan. Bentar ya, saya harus cek lagi. Ini kan dari sistem ya. Tapi intinya sih gini ya, intinya sih di menu engineering kita hanya melihat popularitinya sih. Mana yang paling populer gitu ya. Mana yang slow moving itu aja sih kamu patokannya. Ini saya lupa nih. Pokoknya intinya ini adalah review nanti kerjaannya bisa quarterly ya, per 3 bulan nanti chef sama FBM sama cost control duduk bareng nih menu mana yang paling laku, terus menu mana yang ke depan mau dihilangkan yang slow moving ini nih, yang nggak laku ya. Intinya menu engineering itu aja sih. Ya, oke. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, ini sama beverage cost juga sama. Nanti menu yang laku apa aja, menu yang slow moving apa aja, nanti di recap, terus nanti dibikin review apakah mau diteruskan ataukah mau diganti. Nanti menjadi pertimbangan dari manajemen ya.
Nah, yang ini adalah terakhir adalah produk, ya, apa bukan terakhir ini, kita juga nanti mengukur istilahnya kalau di hotel atau di kafe itu ada namanya batcher test ya. Batcher test itu kita, misalnya kita beli daging nih ya, beli daging untuk sirloin steak gitu ya. Katakanlah sirloin steak dari 1 kilo, yang bisa dipakai itu mungkin nggak nyampe 1 kilo, kan ada lemaknya ya, ada fat loss ya. Terus ada bone-nya, ada tulangnya ya. Terus waktu dimasak juga ada shrinkage, ada berkurang gitu. Nah, batcher itu adalah untuk mengukur produknya. Misalnya produknya daging dari Sukanda Jaya, dari tadi misalnya 1 kilo itu 1000 gram itu, ternyata hanya bisa dipakai jadinya hanya 800 gram. Berarti ada 200 gram yang terbuang ya. Nah, inilah gunanya batcher test. Jadi batcher test itu untuk mengukur berapa sih efektivitas barang yang masuk yang bisa dipakai untuk kita pakai jual gitu. Nah, sedangkan kan fat loss, bone loss-nya ini kan bone loss-nya ini nggak bisa kita pakai ya. Ini akan dibuang ya. Nah, tapi kalau bagi chef yang udah cukup handal gitu ya, kayak dulu saya di Jakarta ada restoran ada chef dari Prancis, dia chefnya itu pintar gitu. Jadi lemaknya ini tuh bisa dia buat menjadi misalnya basic stock-nya untuk stick gitu ya, atau bone loss-nya untuk bikin apa gitu. Jadi dari semua loss-nya ini tuh dimanfaatkan. Artinya dari 1000 gram akan kepake 1000 gitu. Nah, cuman ada 2 masalah. Bisa jadi si chef-nya nggak bisa kontrol ya, jadi bacarnya dari 1000, karena motongnya nggak benar jadi cuma 800. Atau produknya sendiri kebanyakan ininya, kebanyakan lemaknya, kebanyakan tulangnya gitu. Nah, batcher test ini fungsinya untuk mengukur berapa buangannya, karena ini tetap menjadi cost ya. Tapi beda seperti saya ceritain tadi, kalau chefnya yang tadi itu, chefnya ekspatriat itu ternyata fat loss sama bone loss-nya itu bisa dipakai untuk basic stock, untuk steak dan sebagainya. Nah, itu sehingga menyebabkan semua bahan itu terpakai semua, nggak ada yang terbuang. Jadi intinya batcher itu untuk mengukur berapa besaran yang terbuang dari satu satuan barang, misalnya meat gitu ya. Umumnya meat, terus apalagi namanya poultry ya, chicken ya. Chicken itu dari misalnya dari 1,2 kilogram itu bisa dipakai mungkin hanya 600 gram atau mungkin 800 gram tergantung kualitasnya ya. Nah, jadi itu namanya istilahnya batcher test ya. Sampai sini ada yang ditanya, batcher test? Batcher test nggak ada yang tanya ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk food cost itu kadang-kadang kan terjadi tadi saya bilang, kita harus meminimalkan product loss. Gimana caranya product loss ini diperkecil supaya semuanya menjadi bahan bisa dipakai dijual. Terus kehilangan kan bisa juga kehilangan di bar ya, saya ceritakan bar kalau yang rame gitu kan biasanya bartendernya suka main gitu ya, mainnya dalam artian dia jualan minuman sendiri atau portionnya dia kurangi. Nah, ini kita kontrol, kita harus kontrol. Terus kita harus mengoptimalkan penjualan menjadi cost-nya menjadi lebih rendah ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Nanti UTS-nya salah satu contohnya kita bahas yang kemarin ya, cash flow ya. Pernah masih ingat nggak cash flow?